Salam saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Mari kita sejenak mendengarkan kabar baik dari Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tema renungan adalah mengasihi diri dan sesama. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita tentang hukum kasih. Hukum kasih ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hukum kasih tersebut adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Terkadang kita tidak menyadari bahwa di hukum yang kedua, yaitu untuk mengasihi sesama manusia, terdapat sebuah syarat agar dapat kita lakukan dengan benar. Syarat itu adalah kalimat terakhir yang Tuhan Yesus katakan, yaitu seperti dirimu sendiri. Secara tersirat, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus bisa mengasihi diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa mengasihi sesama. Bagaimana kita bisa mengasihi dan mengampuni sesama, tetapi tidak bisa mengasihi dan mengampuni diri sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin mudah kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, atau aku mengasihimu sahabatku. Tapi kenyataannya, untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri, tidaklah semudah yang kita pikirkan. Mengapa bisa demikian? Karena perintah untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri menunjukkan pada sebuah tindakan tanpa pamrih dan dilakukan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang yang sudah melukai hati kita. Kita tidak dapat mengasihi sesama kita jika kita tidak tahu bagaimana caranya mengasihi diri sendiri. Banyak orang yang tidak mengerti tentang arti mengasihi diri sendiri. Kebanyakan orang menganggap mengasihi diri sendiri diartikan sebagai sikap yang mementingkan diri sendiri dan memanjakan diri. Sesungguhnya, mengasihi diri sendiri berarti menerima diri sendiri dan bersyukur sebagaimana adanya kita, dan bisa berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu. Ketika masa lalu, kepahitan, dendam, dan sakit hati ada dalam diri seseorang, artinya orang itu belum dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Jika seseorang belum dapat berdamai dengan dirinya sendiri, bagaimana ia dapat berdamai dan mengasihi orang lain? Bahkan, dendam kepahitan masa lalunya dilampiaskan dengan berbuat jahat kepada orang lain. Seringkali kita juga dengar bahwa banyak pelaku kejahatan dilatar belakangi oleh pengalaman pahit atau trauma di masa lalunya. Mungkin mereka pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari keluarga ataupun dari orang lain. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa memerdekakan diri dari belenggu kepahitan dalam diri kita. Kita harus menyembuhkan kepahitan agar tidak menjadi beban seumur hidup kita. Kita minta pertolongan dari Tuhan agar memampukan kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pribadi dalam diri kita. Minta pertolongan Tuhan agar kita mampu mengampuni diri kita, mengampuni pengalaman pahit masa lalu kita. Seperti dalam Yesaya 61 ayat yang pertama, percayalah bahwa ketika kita bersandar pada Tuhan, maka Dia akan merawat kita yang sedang remuk hati. Tuhan akan memulihkan kita, diri kita akan diperbarui, dan kita akan kembali mendapatkan sukacita dalam hidup kita, sehingga kita bisa bertumbuh dalam mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih kemurahan-Mu. Berkati dan mampukan kami untuk selalu bisa mengampuni dan memulihkan diri kami, sehingga kami bisa mengasihi diri dan sesama kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersyukur, penuh semangat, dan sampai jumpa lagi.